Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini saya akan menjabarkan pengenalan tentang menggambar teknik elektronika. Dalam mata kuliah ini kita akan coba membahas berbagai macam gambar yang ada di elektronika. Gambar-gambar apa yang terkait pada pada bidang elektronika. Harapannya kalian dapat yang pertama mampu memahami informasi yang terdapat pada gambar teknik, terlebih pada skematika elektronika. Kemudian tentunya kalau sudah memahami, dapat membuat atau mendesain sebuah gambar skema elektronika dengan bantuan komputer. Kemudian dapat mendesain gambar 3 dimensi tentunya yang terkait juga tentang bidang elektronika. Ini adalah topik pembahasannya. Kita mulai dari fungsi dan sifat-sifat gambar, standar satuan, simbol-simbol, kemudian proyeksi gambar, bentuk komponen, dan seterusnya, pengetahuan tentang komponen dan sedikit cara kerja tentang komponen elektronika. Kemudian digambar dalam bentuk skematika, desain skematika, kemudian gambar desain printed circuit board sesuai dengan skema elektronikanya. Nah, kemudian dari situ kita buat printed circuit board dengan bantuan komputer. Oke, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu fungsi gambar. Nah, kenapa sebagian besar bidang teknik memerlukan gambar ya? Kenapa sebagian besar bidang teknik memerlukan gambar? Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi. Bayangkan kalau kita tidak mempunyai gambar, ketika kita mendesain sesuatu, mengerjakan sebuah proyek, dan semuanya desain itu ditulis dalam narasi gitu. Bayangkan misalkan hubungkan kabel merah dari gedung A ke gedung B, hubungkan kabel hijau dari titik A ke B melalui dipasang di dinding ya. Itu kan sangat banyak sekali narasi-narasinya. Maka gambar itu diperlukan untuk memvisualisasikan, tentunya yang pertama sebagai alat komunikasi untuk memvisualisasikan suatu maksud atau objek ya. Nah, ketika proses desain itu, penjabaran informasi melalui gambar lebih mudah karena kita buat saja di lokasi, kemudian dengan standar tertentu, mana standar kabel, standar simbol tertentu, kita bisa menghubungkan misalkan dari kabel dari titik ruang A ke ruang B, kemudian titik lampu dari ruang C ke D misalkan. Nah, ada gambarnya, lebih mudah daripada kita menjabarkannya, mengekspresikannya melalui narasi tulisan. Nah, yang kedua, fungsi gambar adalah sebagai media penyimpanan informasi, ide atau gagasan. Kalau kita mempunyai gambar, ide-ide atau desain-desain itu dapat disimpan, dapat kita lakukan ulang atau kita buat ulang itu kapanpun, karena kita punya data informasi terkait ide, gagasan atau gambar itu. Kemudian kalau kita punya desain itu, di kemudian harinya itu bisa terlihat perubahannya. Misalkan di bulan pertama gambarnya kita simpan,
kemudian ada tambahan, perlu ditambahkan fungsi tertentu, misalkan dari alat ataupun gagasan kita itu. Nah, di bulan kedua kita gambar ulang, kita tambahkan, nah itu ada terlihat perubahannya, idenya dapat dilihat. Selain terlihat perubahannya, dari perubahan yang terlihat itu kita bisa evaluasi. Oh, gambar kita yang pertama dan kedua masih kurang bagus, masih ada error atau masih ada ketidaksesuaian terhadap tujuan dari kedua gambar itu. Nah, dari situ kita bisa mengevaluasi gambar atau desain yang sudah ada. Kemudian, nah, kalau sebagai media penyimpanan ide atau desain itu, gambar itu merupakan sangat ampuh ya, sangat penting untuk evaluasi di kedepan harinya. Coba perhatikan gambar ini. Kita perhatikan gambar ini. Gambar runtutan proses desain dalam gambar ya. Kalau desain kita mendesain sesuatu, yang pertama harus ada konsepnya. Jadi misalkan instalasinya, konsepnya apa? Instalasi rumah sakit misalkan, atau instalasi gedung hotel, atau instalasi rancangan desain sebuah alat elektronika apa misalkan. Nah, itu harus ada konsepnya, harus ada tujuannya dulu, dan alokasinya di mana, lewat mana, alur-alurnya. Nah, itu harus ada konsepnya dulu. Setelah itu, dari konsep ini adanya informasi kita cari dulu. Kalau terkait dengan instalasi, ya informasi gedungnya tadi, yang pertama gedungnya apa. Kalau gedung tentunya beda ya, gedung rumah sakit dan hotel standarnya beda. Rumah sakit tentunya harus standarnya lebih ketat karena berkaitan tentang keamanan dan kesehatan di gedung itu. Tidak sembarangan memasang, misalkan tidak bisa dicampurkan antara instalasi air dan instalasi listriknya. Berbeda dengan hotel. Hotel tentunya sedikit lebih rendah standarisasinya yang diperlukan karena tidak seketat keamanan dan keselamatan pada rumah sakit. Nah, dari informasi-informasi yang didapat ini, maka adanya gagasan, kabelnya harus melewati jalur A, B, C, D. Jalur kabelnya bisa melalui dinding apa. Kabelnya ditanam. Kabelnya diberi pelindung misalkan. Nah, jadi setelah dapat konsep, adanya informasi tentang gagasan, informasi tentang proyek tadi, selanjutnya kita munculkan gagasan. Setelah dapat semua itu baru kita gambar ya, baru diwujudkan gambar itu. Nah, alur ini, jika alurnya dari bawah, dari konsep dulu sampai gagasan, informasi gagasan sampai terjadi gambar, ini disebut proses desain. Jadi ada konsep baru diwujudkan dalam gambar, itu proses desain. Kalau terbalik, gambarnya sudah ada, nah dari gambar itu kita analisa, kemudian informasi apa yang ada di gambar itu apa saja, nah sampai terlihat konsepnya. Nah, itu disebut evaluasi tadi, saya bilang evaluasi. Jadi kalau ada gambar, kemudian kita analisa gambar itu namanya proses evaluasi. Nah, oleh karena itu, gambar itu sangat penting. Pertama sebagai dokumentasi tadi, dokumentasi tentang desain. Yang kedua, kalau adanya gambar bisa kita evaluasi. Contohnya ketika adanya kebakaran yang diakibatkan konsleting. Tentu yang pertama
disalahkan adalah siapa desainernya, gambarnya mana, sudah benar atau belum. Nah, kalau tidak ada gambarnya, mana bisa kita evaluasi apakah benar terjadi hal itu terjadi karena konsleting misalkan, hubung singkat, arus pendek misalkan. Nah, makanya gambar dalam teknik itu sangat penting. Selanjutnya, karena gambar itu merupakan bahasa universal, maka diperlukan standar. Karena sebagai media komunikasi, tidak mungkin, kalau tidak adanya standar, tidak mungkin bahasa gambar itu bisa dijadikan sebagai media komunikasi. Mana kalau tidak adanya standar, gambar orang Indonesia dan orang di Jerman tentunya akan beda. Gambar kita dengan satu orang yang lainnya akan berbeda. Makanya ada standarisasi internasional ya oleh ISO. ISO mengeluarkan standar yang nanti bisa kita lihat lebih lanjut tentang semua gambar itu, simbol-simbolnya distandarisasi. Terutama yang pertama, penyajian lambang dan simbolnya. Kalau tidak distandarisasi misalkan ya, kita tidak bisa membedakan mana gambar pipa dan mana gambar kabel. Semuanya punya garis misalkan. Nah, bagaimana? Nanti engineer-nya bingung yang dipotong kabel ataupun pipa. Nah, harus ada pembedanya. Dalam gedung misalkan, mana pipa, mana kabel, kalau tidak distandarisasi, nanti kabelnya dimasukkan dalam pipa. Tentunya harus ada standarisasi. Standarisasi meliputi lambang kinematika, kemudian lambang instrumen atau komponen-komponennya, kemudian lambang pipanya, kemudian lambang elektronikanya, semua harus distandarisasi. Kemudian satuannya, orang Asia dan Eropa mempunyai satuan yang biasanya ada yang distandarisasi menggunakan satuan senti misalkan, atau meter, atau yang menggunakan inci, ada yang menggunakan feet. Nah, itu terstandarisasi oleh organisasi yang ada di zona tersebut. Nah, pada gambar kerja tentunya ada dimensi dan toleransi, kemudian ada segi penyajian khususnya. Ini akan kita lihat ya. Oke, berikutnya. Nah, misalkan ini dalam Eropa, asosiasi yang ada di Eropa menentukan bahwa gambar-gambar yang ada di Eropa menggunakan satuan inci untuk ukuran panjang dan lebar misalkan, kemudian pound atau LPS, singkatannya LPS, simbolnya LPS itu dalam berat, kemudian second dalam waktu. Kemudian orang Asia, organisasi di Asia lebih terbiasa menggunakan satuan sentimeter, gram, dan second. Contohnya adalah gambar berikut ini. Gambar ini sangat universal sekali. Ada dua standar yang dipakai. Yang pertama, ini adalah disajikan dalam inci. Ya, dalam inci, kemudian yang bawahnya ini disajikan dalam sentimeter. Jadi biar kedua organisasi, kedua benua itu bisa memahami gitu ya, satuannya, bahwa ini menggunakan inci dan yang ini menggunakan sentimeternya, agar berarti produknya sudah global sekali, produknya dipasarkan di Eropa dan Asia. Nah, berikutnya yang kedua adalah penggunaan
ukuran kertas ya, ukuran media gambar. Media gambar ditentukan menggunakan standar kertas A, ada A0 untuk besar, yang paling besar, sampai A5 yang paling kecil, ukuran gambar yang paling kecil. Nah, garis tepinya pun sudah distandarisasi, kanan 20 mili, kiri 10, dan seterusnya. Ada standarisasinya dalam menyajikan gambar teknik itu sendiri. Oke, dalam bidang teknik elektro ada beberapa gambar yang sering kita lihat dan pahami. Yang pertama yang jelas adalah gambar instalasi kelistrikan ya. Kemudian dalam elektronika ada gambar skematik, ini elektronika, komponen-komponen kecil. Kalau instalasi listrik, komponennya sudah berupa device-device ya, perangkat-perangkat. Kalau skematik, kita mendesain perangkat itu sendiri. Kemudian ada gambar layout, kemudian ada gambar PNID, karena dalam elektro juga ada penerapan dalam menggunakan ada dalam gambar itu ada pipanya juga, kemudian ada instrumen, yaitu gambar PNID ya, Piping and Instrument Diagram. PNID ini lebih familiar di industri-industri chemical ya, karena memang pipa dan instrumentasi kelistrikan bergabung dalam satu area. Nah, makanya perlu distandarisasi. Ada disiapkan gambar khusus, yaitu PNID, Piping and Instrument Diagram. Agar jelas yang saya maksud tadi, mana pipa, mana kabel, semuanya diwakili dalam satu garis yang sama. Kalau tidak distandarisasi, tidak dibuatkan gambar khusus, maka akan membingungkan si engineer-nya itu sendiri. Oke, gambar instalasi listrik yang jelas ini lebih berisi tentang gambar gedung dan penempatan device atau penempatan beban. Kemudian yang kedua, menekankan pembagian beban itu. Nah, contohnya ini adalah contoh gambar instalasi listrik bangunan sederhana yang berukuran kecil 36 meter persegi. Nah, kalau ini tidak distandarisasi, kita tidak bisa membedakan mana garis yang merupakan garis tembok, garis bangunan itu sendiri, dan mana garis yang menyatakan kabel ya. Jangan sampai terbalik gitu ya, terbalik. Nah, makanya ini ada bahasan khusus yang mewadahi, yang mempelajari gambar instalasi listrik. Kemudian selanjutnya gambar skematik elektronika. Ini menekankan hubungan antar komponen elektronika. Jadi lebih menyatakan fungsi masing-masing komponen elektronika. Pakai contoh, contohnya ini. Contohnya adalah ini adalah contoh gambar elektronika. Dia lebih spesifik pada komponen-komponen elektronika. Ini komponen, kemudian simbol-simbol ini juga komponen. Ini adalah komponen. Nah, ini lebih menekankan ke fungsinya, fungsi dari device itu sendiri.
yang dibentuk, disusun atau didesain dari masing-masing komponen. Nah, itu di komponen A dihubungkan ke komponen yang mana. Nah, ini lebih ke fungsinya. Kemudian dalam sini juga ada standarisasi, terlebih pada standarisasi simbol-simbol masing-masing komponen. Oke. Berikutnya yaitu komponen layout. Oke, nih layout. Kalau tadi di skematika itu lebih menekankan pada fungsi ya, fungsi komponen, fungsi cara kerja komponen yang dijadikan satu sampai membentuk satu perangkat, satu peripheral khusus untuk tujuan tertentu. Kalau layout ini lebih ke dimensi, lebih ke ukuran. Kalau tadi di skematik ini tidak menyatakan ukuran dimensi pada sesungguhnya, jadi tidak ada kalau garis tebal, garis kecil, kalian ukurannya besarkan tidak akan mempengaruhi pada dimensi sesungguhnya, dimensi komponen ini. Ini lebih ke cara kerja. Kalau layout berbeda dengan ini, layout ini lebih kepada dimensi. Garis yang tebal akan mempengaruhi juga. Nah, jadi jarak antar komponen ini juga mempengaruhi. Kalau jaraknya terlalu lebar, tentunya akan mempengaruhi pada dimensi yang sesungguhnya. Kalau di skematik tadi, kalian letakkan saling berjauhan pun tidak apa-apa seperti ini. Tidak akan mempengaruhi dimensi sesungguhnya yang ada pada komponen ini. Kalian letakkan di jauh di sini, contohnya komponen ini kalian letakkan di sini dan yang di ujung sebelah kiri, yang ini di ujung sebelah kanan, tidak akan mempengaruhi selama yang dihubungkan kaki-kakinya ini pintunya di simbol ini masih sama ya, tidak akan mempengaruhi di dimensi sesungguhnya. Berbeda dengan itu, layout itu lebih ke arah dimensi ya, lebih membantu pada arah dimensi yang sesungguhnya. Ini contohnya ini kalau jalur kaki antar kaki ini lingkaran ini kita geser lebih jauh, tentunya di hasil yang sesungguhnya akan berbeda karena ini menyatakan dimensi yang sesungguhnya. Oke. Berikutnya contoh PNID. Capture. Di PNID. Nah, ini PNID ini menggambarkan dua unsur, baik itu elektronik dan piping ya, piping dan instrumen. Contohnya ini garis tegas ini menyatakan pipa, garis putus-putus ini menyatakan hubungan elektrik ya, hubungan elektrik. Kemudian masing-masing simbol ini menyatakan satu instrumen tertentu. Contohnya ini dalam standar gambar piping and diagram ini menyatakan valve. Jadi simbol valve itu ada, kemudian ada kode-kodenya, ada PT1 ini misalkan sensor tertentu, kemudian LT ini juga sensor tertentu, bisa pressure dan LT juga level, kemudian PIC ini
instrumen kontrol, menyatakan kontrol dari sebuah instrumen elektronik yang lebih spesifik pada kontrol. Bisa udah ke komputer, kemudian kalau nanti kalian menemui ya PLC ini simbolnya ada PIC ini ya. Kemudian ada ini juga valve. Kalau simbolnya seperti ini valve mechanical valve. Kalau simbolnya ada seperti ini dan ada garis putus-putusnya, ini electrical valve. Nah, ini ada standarisasi bahwa electrical dan piping digabung jadi satu. Oke. Nah, itu tadi terkait gambar-gambar yang ada di dunia elektrikal ya, elektronik, pada teknik elektro. Nah, untuk tugasnya adalah silahkan kalian cari kira-kira dalam lingkungan kalian apa saja yang bisa dikaitkan dalam keempat gambar ini. Mana gambar instalasi listrik, mana skematik, mana layout, mana BNID. Kira-kira penempatannya di mana gitu ya, adanya di mana. Contohnya apa di sekeliling kalian. Jadi itu silakan dipelajari lebih lanjut terkait dengan ini. Minggu depan akan saya sambung. Demikian materi kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.